Kembali lagi di Inul Serangkai. Kira-kira kali ini kita akan membahas apa lagi ya? Kita membahas tentang KMB yuk. Kira-kira kalian tahu nggak apa itu KMB? Nah, sekarang kita cari tahu yuk. Konferensi Meja Bundar atau KMB adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Sebelum konferensi ini, berlangsung 3 pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia, yaitu Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, dan Perjanjian Roem-Royen. Konferensi ini berakhir dengan kesediaan Belanda untuk menyerah kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Konferensi Meja Bundar menjadi tonggak sejarah kemerdekaan Indonesia. Pasalnya, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Belanda masih berupaya menguasai Indonesia. Berbagai upaya dilakukan Indonesia agar bisa merdeka, mulai dari perang gerilya hingga diplomasi. Konferensi Meja Bundar yang digelar di Den Haag, Belanda menjadi upaya diplomasi yang akhirnya berhasil membebaskan Indonesia dari Belanda. Peristiwa KMB terjadi pada 23 Agustus hingga 2 November 1949. Latar belakang dan tujuan konferensi Meja Bundar: sebelum Indonesia dan Belanda sudah beberapa kali mengupayakan kemerdekaan lewat diplomasi. Ada Linggarjati pada 1946, Perjanjian Renville pada 1948, dan Perjanjian Roem-Royen pada 1949. Diadakannya konferensi Meja Bundar juga menjadi salah satu kesepakatan dalam Perjanjian Roem-Royen. Dikutip dari biografi Muhammad Roem, Karir Politik dan Perjuangan 1924 sampai 1968, konferensi Meja Bundar bertujuan menyelesaikan sengketa Indonesia dan Belanda seadil dan secepat mungkin. Indonesia ingin jalan dan cara penyerahan kedaulatan yang sungguh, penuh, dan tidak bersyarat kepada negara Indonesia Serikat atau NIS. Sesuai dengan pokok-pokok persetujuan Renville, para pihak yang turut serta dalam KMB mengupayakan agar KMB dapat dimulai pada 1 Agustus 1949. Mereka berharap konferensi diselesaikan dalam waktu 2 bulan. Kemudian, persetujuan yang dilaksanakan KMB diusahakan selesai dalam waktu 6 minggu. Dilaksanakan 2 kali, yakni di Yogyakarta pada 19 Juni 1949 dan di Jakarta pada 22 Juni 1949. Perundingan itu dikenal dengan Perundingan Inter-Indonesia. Hasilnya, Indonesia dan BFO sepakat mendirikan Republik Indonesia Serikat. Sesudah berhasil menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri, lewat konferensi Inter-Indonesia, Indonesia siap menghadapi KMB. Pada tanggal 4 Agustus 1949, dibentuk delegasi yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Anggotanya yakni 1. Muhammad Roem, 2. Suipomo, 3. Limana, 4. Ali Sastromidjojo, 5. Juanda, 6. Sukiman, 7. Suyono Hadinoto, 8. Sumitro Jojo Hadikusumo, 9. Abdul Karim Prigodikdo, 10. TB Simatupang, 11. Sumardi. Sementara dari BFO dipimpin Sultan Hamid II dari Pontianak. Adapun Belanda diwakili oleh Van Maarscheven. Dari KMB adalah Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia-Belanda yang dikepalai Raja Belanda. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS. Tentara kerajaan Belanda
selekas mungkin ditarik mundur, sedang tentara kerajaan Hindia Belanda KNIL akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI. Pada akhir Desember 1949, KMB mengeluarkan hasil yang menyatakan bahwa Indonesia diakui kedaulatannya oleh Belanda. Kemudian pada tanggal 27 Desember 1949 diadakanlah penandatanganan pengakuan kedaulatan di negeri Belanda. Pihak Belanda ditandatangani oleh Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. William Drees, Menteri Seberang Lautan MRAMJA Sales, sedangkan deklarasi Indonesia dipimpin oleh DS Muhammad Hatta pada waktu yang sama di Jakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tertinggi Mahkota A.H.J. Rofik menandatangani naskah pengakuan kedaulatan. Dengan diakuinya kedaulatan RI oleh Belanda ini, maka Indonesia berubah bentuk negaranya berubah menjadi negara serikat, yaitu Republik Indonesia Serikat. Konferensi Meja Bundar tidak berjalan lancar-lancar saja. Terdapat beberapa masalah yang terbilang sulit untuk dipecahkan. Nah, diantaranya adalah masalah istilah pengakuan kedaulatan dan penyerahan kedaulatan. Indonesia menghendaki penggunaan istilah penggunaan kedaulatan, sedangkan Belanda menghendaki istilah penyerahan kedaulatan. Masalah Uni Indonesia-Belanda, Indonesia menginginkan agar sifatnya hanya kerjasama yang bebas tanpa adanya organisasi permanen, sedangkan Belanda menginginkan kerjasama yang luas dengan organisasi yang luas pula. Masalah hutang, Indonesia hanya mengakui hutang Hindia Belanda sampai menyerahkan Belanda kepada Jepang. Sebaliknya, Belanda berpendapat bahwa Indonesia harus mengambil alih semua kekayaan maupun hutang Hindia Belanda sampai saat itu, termasuk biaya perang kolonial terhadap Indonesia. Nah, itu saja penjelasan dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kami masih belajar. Terima kasih.